Karya salibmu memberi hidup baru, Kau telah selamatkanku. Sungguh besar cintamu yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasa-Mu yang memampukan kami menyatakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerah-Mu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasa-Mu yang memampukan kami menyatakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim. Shalom Bapak Ibu Guru, staf, keluarga besar Sekolah Dian Harapan Makassar. Kita ketemu lagi dalam kegiatan chapel di hari Rabu sore ini. Sebelum kita mulai, perkenalkan saya mewakili rekan-rekan saya di junior tim 5 dan 6 untuk mengucapkan selamat tahun akademik baru 2021 dan 2022. Christ we proclaim. Kiranya kasih Tuhan tercurah untuk kita semua, baik bagi teman-teman yang sudah berada di Kota Makassar maupun bagi teman-teman yang masih ada di kampung halaman
karena situasi PPKN yang mengharuskan demikian. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, sukacita, sehingga dapat menikmati setiap berkat Tuhan, termasuk di sore ini. Saat saya refleksi secara pribadi, saya teringat akan perkataan atau quote dari seorang pujangga kelahiran Irlandia yang bernama Oscar Wilde. Quote-nya berbunyi seperti ini, "You are what you read." Jika dikondisikan quote tersebut atau diadaptasikan dalam kondisi sekarang ini, di mana kemajuan teknologi dan internet semakin cepat, mungkin akan berbunyi seperti ini, "You are what information that you consume." Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri bahwa arus data dan informasi yang begitu banyak dan cepat itu dapat diakses dengan mudah oleh kita lewat gadget kita. Tapi lewat quote tersebut saya sendiri diingatkan bahwa informasi yang kita konsumsi setiap hari itu menentukan siapa diri kita. Makanya kita juga harus memberikan diri kita informasi-informasi yang memuat kebenaran, yaitu dari firman Tuhan, waktu pribadi dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan pribadi, dan juga kegiatan-kegiatan ibadah seperti chapel sore ini. Mari berdoa. Bapa, terima kasih atas sore ini, di mana kami mungkin terpisah secara fisik Tuhan, tapi lewat perkembangan teknologi, di mana kami percaya Kau berperan di dalamnya lewat God Story, penemu-penemu, juga inventor di bidang teknologi, sehingga memungkinkan Tuhan lewat karyamu tersebut, lewat mereka, kami bisa terkoneksi lewat internet Tuhan. Lepas dari semua keterbatasan, kami percaya Engkau Allah yang tidak bisa dibentengi, yang tidak bisa ditutupi oleh suatu kendala Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja sehingga saat ibadah chapel ini kami bisa merasakan kasih Tuhan, kami diperbaharui, kami diingatkan, kami dikalibrasi untuk menemukan Tuhan sendiri, dan kami semakin hari semakin kuat di dalam iman. Berkatilah pembicara, berkatilah panitia chapel, dan juga berkatilah kami semuanya. Segala kemuliaan hanya untuk Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita akan menaikkan pujian yang berjudul For the Cause. Biar melalui pujian ini kita sama-sama dikuatkan dan diteguhkan untuk senantiasa proclaiming Christ di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. To all the earth, resound.
cross and follow the sun. Let it be my life's refrain. To live is Christ, to die is gain. Deny myself, take up my cross and follow the sun. Christ we proclaim, the name above every name. For all creation, every nation, God's salvation through the Son. Christ we proclaim, the name above every name. For all creation, every nation, God's salvation through the Son. Kini tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat yang setiap topik doanya akan dinaikkan oleh Bapak Ibu Guru dari kelas 5 dan 6. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, kita sama-sama mendukung setiap doa yang dinaikkan. Oke, sekarang kita akan berdoa. Pertama kita akan mendoakan 3 pokok doa. Yang pertama kita mau mendoakan kesehatan guru-guru, staf, dan juga murid-murid, juga dengan orang tua. Yang kedua kita akan mendoakan adaptasi, baik untuk guru-guru baru dan juga siswa-siswa baru. Dan yang ketiga kita mau mendoakan teman-teman kita yang sedang PPL 2. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami bisa berdoa bersama. Kami mau mendoakan teman-teman kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kenal, orang tua, staf, guru, dan karyawan Tuhan, supaya Engkau memberikan kesehatan buat mereka semua. Tuhan, terutama bagi yang sedang terpapar COVID-19, kiranya Engkau menyembuhkan mereka lewat segala hal yang mereka konsumsi dan juga lewat masa-masa isoman. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, supaya kami bisa terus fit dan juga terhindar dari segala macam sakit penyakit. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses adaptasi untuk anak-anak baru dan juga untuk guru-guru baru yang bergabung dengan kami. Kiranya semua proses adaptasi ini bisa memberikan sebuah pembelajaran yang berharga dan juga memberikan mereka kesempatan untuk berkembang dengan lebih baik di SDH Makassar. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sedang melakukan PPL 2. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya masa-masa PPL 2 ini benar-benar menjadi pembelajaran yang berharga buat mereka untuk mempersiapkan mereka menjadi seorang guru yang baik nantinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, sekarang kami akan berdoa untuk pokok doa yang berikutnya, yaitu untuk administrasi para guru, lalu yang kedua untuk adaptasi guru dan siswa di masa HBL dan pandemi yang kedua ini, dan kemudian program Independence Day, baik untuk di Departemen Junior ataupun Senior. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan saat ini untuk administrasi yang sedang disiapkan para guru untuk masa pembelajaran di tahun ajaran yang baru ini. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat bagi semua guru, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk boleh menyelesaikan setiap administrasi yang perlu kami selesaikan, sehingga kami semua boleh siap untuk mengawali tahun ajaran ini dengan baik, dan biarlah hikmat Tuhan yang menuntun kami semua. Kami juga mau berdoa untuk proses adaptasi baik guru maupun siswa di dalam HBL di tahun ajaran yang baru ini, dan juga pandemi yang masih terus berlanjut. Kiranya Tuhan boleh menolong kami semua supaya kami semua boleh mempersiapkan diri dengan baik, boleh mengikuti setiap proses pembelajaran dengan baik. Terlebih kami juga boleh menjaga diri kami supaya kami boleh dijauhkan dari penyakit dan juga virus. Kami percaya Tuhan hanya hikmat Tuhan yang akan menuntun kami sehingga kami boleh melakukannya dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk program Independence Day yang akan dilaksanakan baik di Departemen Junior ataupun Senior. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, menuntun setiap guru yang mempersiapkan dan juga siswa-siswa supaya
program ini boleh berjalan lancar, supaya program ini boleh menumbuhkan rasa cinta dan bangga kami kepada bangsa kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik untuk bangsa kami dan juga untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk pemerintah kita, mulai dari tingkat pusat hingga pelosok-pelosok daerah, dalam rangka penanganan kasus COVID-19 yang seperti kita ketahui belakangan ini semakin meningkat, dan kita juga berdoa untuk tenaga kesehatan serta untuk orang tua siswa kita yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, bersatu hati kami mendoakan untuk pemerintah kami, baik itu dari tingkat pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah ya Tuhan, dalam mereka mengambil satu keputusan, aturan-aturan, kebijakan-kebijakan untuk kami para warganya atau untuk kami, untuk masyarakat ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong melalui aturan-aturan tersebut itu menjadi satu cara yang Tuhan berkati, Tuhan tolong agar melalui semuanya itu bisa menolong untuk mengurangi kasus COVID-19 yang Engkau tahu Tuhan yang terjadi saat ini semakin banyak di bangsa kami. Tuhan tolong para pemerintah berikanlah mereka kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan, untuk bangsa kami, untuk negara ini ya Tuhan, bahkan untuk daerah di mana mereka ditempatkan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang saat ini ya Tuhan, dalam menjalankan tugas mereka ada satu ketakutan yang besar, tapi kami percaya ada satu kekuatan yang Tuhan taruh dalam hati mereka, pengharapan yang begitu luar biasa kepada Tuhan, sehingga dengan kekuatan dari Tuhan, semangat untuk terus mengerjakan bagian mereka itu mereka bisa lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, lindungi mereka ya Tuhan, dan juga untuk keluarga mereka masing-masing. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua siswa kami yang terdampak oleh COVID-19 ini. Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka, apapun yang membuat mereka saat ini mungkin tidak dengan menghadapi kondisi yang tidak sesuai yang diharapkan, tapi Tuhan Engkau tolong mereka, berikan mereka keteguhan hati di dalam Engkau, dan berikan mereka keyakinan dan pengharapan bahwa ada hal yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk mereka, bahkan untuk keluarga mereka. Lindungi mereka ya Tuhan. Kiranya kesehatan, kekuatan senantiasa selalu ada untuk orang tua para siswa kami di sekolah ini. Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Sekarang kita akan berdoa juga untuk leaders, baik yang ada di pusat maupun yang ada di unit dalam mengambil setiap keputusannya, dan juga bagi para siswa sehingga mereka boleh tetap semangat dan termotivasi dalam belajar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami juga ingin menyerahkan Tuhan para leaders, baik leaders yang ada di pusat, di head office maupun yang ada di setiap unit sekolah di yayasan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau boleh terus memberikan hikmat kepada setiap mereka di dalam mengambil keputusan di tengah situasi pandemik yang terus berubah Tuhan. Keputusan yang diambil kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap komunitas, setiap anggota komunitas kami, dan itu boleh adalah keputusan terbaik ya Tuhan, yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan juga kami mau berdoa untuk para siswa kami Tuhan, di mana kami telah mengawali tahun ajaran baru Tuhan, meskipun masih sekolah secara online, Tuhan kiranya boleh tetap memberikan semangat, sukacita bagi para siswa untuk boleh belajar Tuhan, menyelesaikan tugas tanggung jawab mereka di tahun ajaran yang baru ini. Tuhan berkati Tuhan setiap mereka juga di dalam setiap proses pembelajaran yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, demikianlah doa kami panjatkan doa dan setiap permohonan kami hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan telinga yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar setiap benih yang ditaburkan dapat bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kita. Mari sama-sama dengan semangat kita naikkan pujian Find Us Faithful. Pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotions light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the life we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road which must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Find us faithful. Lord, find us faithful. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membuka kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16. Kita akan membaca ayat 11 hingga ayat yang ke-12. 1 Tawarik pasal 16 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Sebelumnya mari berdoa. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami agar kami boleh memahami kekayaan firman Tuhan ini, kemudian mengerjakan dalam hidup beriman kami. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat firman yang hidup, kami berdoa. Amin. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara. Mari kita membacanya. 1 Tawarik pasal 16 ayat 11 dan 12 berbunyi demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya,
dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Demikian firman Tuhan. Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa, mengerjakan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau saudara membaca 1 Tawarik pasal 16, itu sebenarnya berada pada posisi ketika Daud berhasil membawa tabut perjanjian itu tiba di Yerusalem. Kalau baca sebelumnya, saudara akan terkejut betapa repotnya dan betapa tidak mudahnya memindahkan tabut perjanjian itu hingga tiba ke Yerusalem. Berbagai kendala, berbagai persoalan mereka dapat. Tetapi syukur Daud tidak menyerah dan menyiapkan kembali berbagai hal hingga kemudian tabut perjanjian itu tiba di Yerusalem. Nah, saya ajak saudara masuk ke teks ini kegirangannya. Ketika kemudian tabut perjanjian itu telah tiba di Yerusalem dan sudah sampai pada posisi yang tepat, di kondisi yang Tuhan mau itu diletakkan. Nah, ini kemudian yang dibuat oleh Daud. Daud meminta supaya Asaf membuat puji-pujian, menciptakan satu puji-pujian untuk mengagungkan nama Tuhan. Saya ajak saudara baca dari ayatnya yang ke-8 supaya saudara mengerti hingga ayat yang ke-12. Coba lihat ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka cita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizat dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Saya mau katakan begini kepada saudara ketika saudara membaca teks ini. Betapa Daud mengalami sense of wonder, rasa kagum yang luar biasa terhadap perbuatan Tuhan yang ajaib. Tolong garis bawahi, dia mengatakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Makanya ketika dia minta Asaf menulis lagu ini, yang dia agungkan adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Pertanyaannya, apa yang Tuhan buat? Siapa yang kasih pindah tabut? Siapa yang pusing memikirkan cara pergerakan tabut itu supaya nggak salah dan Tuhan nggak murka? Bukan Tuhan. Saudara baca silakan dari ayat 13. Waktu dipindah ke Kiryat Yarim, lalu saudara membayangkan tentang berbagai hal yang tidak mudah menghadapi orang Filistin dan seterusnya. Siapa yang berperang? Siapa yang merancangkan perpindahan? Dan siapa yang angkat dan membuat pasukan untuk mengangkat tabut itu hingga tiba? Bukan Tuhan. Bukan. Lalu kenapa dia bicara menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan? Padahal bukan Tuhan yang bikin. Daud loh yang menyiapkan segala sesuatu, Daud lah yang melakukannya hingga tabut itu tiba dengan selamat di Yerusalem. Daud yang mengerjakan. Tapi menariknya, Daud bilang, terpujilah Tuhan untuk semua perbuatan-perbuatan yang ajaib. Apa maksudnya saudara? Benar Daud yang mengerjakannya, benar Daud merancangkannya. Tetapi di atas segala kemampuan yang Daud buat dan segala hal yang dia rancangkan, dia mau bilang begini, aku bisa, aku mampu mengerjakannya, bukan karena aku, tetapi karena Engkau ya Tuhan yang luar biasa. Itu dia. Itu yang saya mau katakan kepada saudara yang pertama, bahwa kemampuan Daud memanage semuanya hingga perjalanan tabut boleh tiba dengan selamat dari Kiryat Yarim sampai ke Yerusalem. Itu memang dia susah payah membuatnya, tapi dia membuat pengakuan bahwa yang melakukannya, yang memampukannya, yang beri hikmat untuk mengatur proses ini, bahkan di tengah jalan harus berhadapan dengan Filistin, bukan aku Tuhan, bukan kuat dan gagahku dan orang-orang di sekitarku, tapi semua karena Engkau. Saudara lihat, ini sesuatu yang luar biasa. Daud mengakui kemurahan dan kebaikan Tuhan dari semua hal yang telah selesai gilang gemilang yang dia kerjakan. Ini catatan saya pertama untuk saudara. Sekarang tolong lihat ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 bacaan kita. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini menarik. Di dalam menikmati kehadiran Tuhan, Daud bilang begini, di dalam kehadiran Tuhan itulah engkau akan melihat, mana itu? Kekuatannya dan wajahnya. Engkau akan menikmati hadirat Allah. Daud bilang, carilah dia, maka engkau akan menikmati kehadiran Allah. Hadirat Tuhan nyata padamu. Carilah, engkau akan menemukan kekuatan dan wajahnya. Bicara soal kekuatan berarti mengakui
Almighty God. Bicara soal wajah berarti berhadapan muka dengan muka. Ini bicara soal face to face, tapi dia dalam bahasa Ibrani itu dia menggunakan istilah penim el penim. Makanya lahir kata peniel atau piniel, wajah Allah. Itu bicara soal penyembahan. Bahwa dalam rangka mencari Tuhan, menemukan kekuatan, yaitu pengakuan tentang Allah yang perkasa, kekuatannya, juga penyembahan kepadanya, dia bilang begitu, wajahnya, itu bicara soal peniel, atau wajah Allah, penim el penim. Dua hal. Ketika orang merasakan hadirat Tuhan dan berada di dalam kekudusannya, yang dia akui adalah keperkasaannya, kekuatan Tuhan yang luar biasa. Di atas segala sesuatu juga dia turun ke bawah untuk menyembah karena menemukan wajah Tuhan. Sekarang, catatan ketiga. Bagaimanakah caranya saya mencari kekuatan Tuhan? Itulah, carilah Tuhan dan kekuatannya, lalu cari wajahnya. Bagaimana? Saya tertarik menemukan di ayat yang ke-12. Makanya saya terkejut ketika teman-teman Dian Harapan meminta membawa 1 Tawarik 16 ayat 11 sampai 12. Itu maknanya luar biasa loh. Bagaimanakah saya bisa memaknai hadirat Tuhan itu? Kehadiran Allah, dan saya merasakan dia ada dan mengetahui bahwa kehadirannya itu nyata. Saudara bisa lihat ayat yang ke-12. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Untuk dapat mengetahui dan merasakan kehadiran Tuhan, saudara fokus pada perbuatan-perbuatan ajaib. Dan saya terkejut, ada dua hal yang saudara harus lihat dari perbuatan yang ajaib. Yang pertama, tolong lihat ayat 12. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Harusnya saudara terkejut. Banyak orang berpikir melihat kuasa Allah yang ajaib, merasakan perbuatan-perbuatan ajaib, saudara hanya berpikir soal mujizat, saudara keliru. Penghukuman pun adalah mujizat. Penghukuman pun adalah perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Seakan mau bilang begini, ketika saudara rindu berjumpa dengan Allah, saudara harus berjumpa dengan dua hal, yaitu kasih karunia-Nya yang tak terbatas melalui mujizatnya yang ajaib, tetapi juga murkanya melalui penghukuman yang diberikan. Banyak orang yang cenderung ingin melihat Tuhan dengan mujizatnya yang ajaib. Hal-hal yang nyaman dan yang enak yang bisa saya rasakan dari Tuhan. Tapi beberapa orang, saya yakin sedikit, yang berpikir soal merasakan hukuman sekalipun, penghukuman dari Tuhan, adalah bagian dari saya menemukan perbuatannya yang ajaib. Orang bukankah lebih suka menikmati hal yang indah tentang Tuhan dan tidak mau mengecap beberapa hal yang tidak nyaman yang diizinkan dan ditimpahkannya? Saudara lihat, padahal sesungguhnya ketika saudara menghadapi dua macam itu, saudara sedang berhadapan dengan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib, ayat 12. Dan dengan demikian, saudara lengkap menikmati hadirat Tuhan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, di dalam berbagai aktivitas pekerjaan saudara, termasuk sebagai pendidik barangkali, atau apapun yang saudara sedang rencanakan bersama pribadi maupun keluarga, saudara harus mengakui satu hal. Di titik capaian yang saya dapat, di berbagai hal yang sempat saya nikmati, atau beberapa hal yang sudah berhasil saya rancangkan dan saya kerjakan, bahkan saya lakukan. Itu memang benar hasil proses yang saudara alami bersama pribadi, teamwork saudara, ataupun keluarga. Itu betul, jerih lelah saudara, keringat saudara, dan upaya yang saudara lakukan. Tapi hari ini saya mau katakan, kembalikan itu untuk Tuhan. Daud yang memproses semuanya, sampai tabut perjanjian bisa tiba ke Yerusalem, dan dia minta Asaf untuk membuat pujian itu, dan dia bilang begini, bahwa yang terjadi bukan karena kuat dan gagahku. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bukan dia bilang, yang bawa sampai tiba dengan selamat. Memang kelihatan aku yang kerjakan, tetapi sesungguhnya dia buat pengakuan, semua capaian yang saya dapat
kegirangan yang saya dapat. Bahkan pasal 14, Filistin berhasil dikalahkan dan dipukul mundur sebelum tabut perjanjian itu tiba dengan selamat. Itu juga bukan karena aku, itu karena perbuatan Tuhan. Hal pertama saya mau katakan begini, saudara. Penting sekali, saudara dan saya, saudara bersama keluarga, atau teamwork pekerjaan saudara, dimanapun saudara beraktivitas, saudara harus buat pengakuan. Di tiap titik pencapaian itu karena Tuhan. Seperti Samuel meletakkan satu batu yang dia bilang Ebenezer. Bahasa Ibraninya, sampai di sini Tuhan menyertai aku. Bukan karena aku, tapi karena penyertaan Tuhanlah saya sampai di sini. Saya mau katakan hal yang pertama, penting Bapak Ibu Saudara. Penting ketika saudara menjalani aktivitas dan capaian kehidupan saudara dapat, target-target tercapai. Saya mau katakan, jangan lupa kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan seperti Daud melakukannya. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, adalah suatu kesukaan jika bisa berada bersama dengan Tuhan. Adalah satu kegirangan jika hidupku ada di dalam hadirat Allah. Tidak heran kalau pemazmur mencari Tuhan dengan cara menemukan kekuatannya dan wajahnya, yaitu suatu pengakuan kuasa Allah yang ajaib, itu bicara soal kekuatan, tetapi juga mencari wajahnya, penim el penim, penyembahan kepada Allah. Karena tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Melihat wajahnya, pasti mati. Ketika dia bilang melihat wajah, berarti dia tunduk untuk menyembah. Saya katakan hal yang kedua kepada saudara. Menikmati hadirat Tuhan ada dua hal yang membuat saudara mengalami kesenangan yang luar biasa, yaitu pengakuan kuasa Tuhan ajaib dalam hidupku. Dan tidak ada satu cara yang saya buat dalam sense of wonder dan rasa kagum itu adalah saya tunduk merendah dan menyembah hadiratnya. Begitu. Jadi orang yang menikmati kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupannya, mengalami kesukacitaan karena dua hal, pengakuan pada kuasa Allah, tetapi juga merendah, tahu posisi untuk nyembah Tuhan dan mengagungkannya. Ketiga yang terakhir, bagaimanakah saudara melihat dan merasakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib? Pertanyaannya, apakah ketika saudara menikmati kenyamanan dengan mujizatnya? Bagaimanakah saudara mengaktualisasikan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara? Lalu saudara mengatakan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya di ayat 12. Mujizat, penyertaan, pendampingan. Apakah hanya itu pengakuan saudara tentang perbuatannya? Hari ini kita ditegur Bapak Ibu. Saya dan saudara ditegur oleh Tuhan. Ketika saudara menikmati hadirat Tuhan dan mengakui perbuatannya yang ajaib itu, yang harus saudara-saudara buat adalah melihat sisi yang lain. Yaitu penghukuman Allah juga adalah kategori perbuatan yang ajaib. Ayub bilang kepada istrinya, waktu istrinya menyuruh Ayub untuk menghujat Allah, Ayub bilang begini, apakah kita hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Saya mengatakan hal yang ketiga sangat penting ini kepada saudara. Ketika saudara menikmati kehadiran Tuhan dan merasakan perbuatan yang ajaib, bukan cuma soal kesenangan loh Bapak Ibu. Di hal jatuh bangun sekalipun saudara, di tantangan yang luar biasa, di COVID-19 seperti ini, di pandemi yang dahsyat ini, misalnya, di hal-hal yang tidak nyaman saudara terima, saudara harus bisa melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Wahyu pasal 3 ayat 19 bilang begini, orang yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Saudara lihat, ini perbuatan Allah yang ajaib. Bahwa engkau mengatakan aku dikasihi, jangan cuma berpikir dibelai oleh Tuhan. Saudara berpikir saudara dikasihi Allah, bukan cuma dirangkul oleh Tuhan. Hajaran pun, cemeti pun adalah cara Tuhan mengasihi saudara. Maka saya mengatakan ada dua wajah yang akan saudara temui. Yaitu Allah yang berbelas kasih atau Allah yang murka. Wajah mana yang saudara menemui ketika berjumpa dengan hadirat Allah? Saya yakin kita sepakat, kita ingin berjumpa dengan Allah yang welas asih. Oh, semua orang menginginkan itu. Siapa yang mau menerima murka Tuhan? Wow, sangat mengerikan. Konsekuensinya, kalau engkau ingin menikmati kehadiran Tuhan, penim el penim, melihat wajah Allah yang welas asih, berbuat baiklah, berbuat benarlah, berbuat sungguh menyenangkan Tuhan. Jika tidak, saya kira wajah kedua saudara akan menemukan, dan saya,
yaitu penghukuman. Bukankah ini sudah dinyatakan di 1 Tawarik bahwa perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib ada 2, yaitu mujizat-mujizat maupun penghukumannya. Tadi saya bilang terakhir, ini terakhir sekali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi yang tidak menyenangkan ini, saya mengajak saudara, carilah Tuhan. Nikmatilah kehadirannya dalam hidup saudara. Mungkin dalam 2 nuansa yang tidak nyaman saya sebutkan tadi, yang kegirangan, yang menyukacitakan, maupun di tengah pembaringan, masa isolasi saudara di tengah pandemi barangkali, atau kerabat saudara, atau orang lain yang saudara dengar. Sebab Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk di tengah hal yang tidak menyenangkan, termasuk di kondisi pandemi ini. Roma 8 ayat 28 bilang, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, termasuk di tengah isolasi orang lain. Mari nikmati hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, mari menyembahnya, mari akui kuasa Allah yang ajaib, dan mari turun, merendah, supaya Tuhan tetap ditinggikan dalam sukses saudara, dalam berbagai target yang saudara dapat, di semua aktivitas dan tarikan nafas saudara, Tuhan tetap ditinggikan. Selamat menikmati betapa indahnya berada di dalam hadirat Tuhan, dalam berbagai nuansa yang saya sebutkan tadi. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.